Jakarta banjir lagi. Ini semacam rutinitas tahunan ya, di wilayah Jakarta setiap musim hujan selalu ada banjir gitu ya. Dan banjir ini tidak hanya disebabkan oleh hujan yang cukup deras di wilayah Jabodetabek, baik itu di Jakarta sendiri ataupun wilayah penyangga, tapi juga kombinasi dari banjir rob. Dan ini cukup sering terjadi di wilayah Jakarta. Kalau seandainya ini banjir rob yang merupakan dampak dari fenomena astronomis ataupun akibat adanya gaya gravitasi yang menyebabkan ketinggian air pasang ini meningkat seperti itu, di wilayah Jakarta lebih rentan terhadap banjir rob. Kenapa demikian? Ada beberapa riset yang menyebutkan bahwa banjir rob di wilayah Jakarta ini sangat erat kaitannya dengan fenomena penurunan muka tanah di wilayah Jakarta. Saya akan coba ambil salah satu riset dari mahasiswa Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu Cynthia, yang membuat riset tentang penurunan muka tanah di wilayah Jakarta tahun 2016 dan 2017. Di riset tersebut, Cynthia menemukan bahwa ketinggian muka tanah di wilayah Jakarta memang mengalami penurunan, dan di riset tersebut juga disampaikan bahwa penurunan tertinggi, ini berdasarkan grafik ini, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2002 hingga 2005 seperti itu. Dan dari seluruh penurunan, secara umum, meskipun tidak semuanya, secara umum penurunan cukup signifikan terjadi di wilayah Jakarta Utara. Sehingga semakin turun permukaan tanah di wilayah Jakarta, sedangkan di waktu yang sama kita mengalami perubahan iklim yang menyebabkan ketinggian muka air laut meningkat, tentu potensi untuk terjadinya banjir pesisir ini semakin besar. Penurunan muka tanah ini disebabkan oleh salah satunya yang paling signifikan adalah penggunaan air tanah yang berlebih. Ini erat kaitannya dengan jumlah penduduk di wilayah Jakarta yang jauh dari kata ideal. Jakarta itu terlalu padat penduduk. Inilah yang menyebabkan penurunan muka tanah di wilayah Jakarta jauh lebih signifikan dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Data BPS sendiri menunjukkan bahwa per 2020, jumlah penduduk di wilayah Jakarta kisaran ya 10 juta jiwa gitu. Di tahun 2025 diproyeksikan jumlah penduduk di wilayah Jakarta akan meningkat. Kemudian setelah itu, di tahun 2030 dan 2035, BPS memproyeksikan bahwa jumlah penduduk di wilayah Jakarta akan berkurang seperti itu. Mungkin saja asumsi saya, BPS juga menyertakan skenario kalau seandainya ibu kota negara ini sudah sepenuhnya berpindah dari Jakarta ke IKN yang baru seperti itu. Tapi yang jelas, kalau seandainya pun jumlah penduduknya ini berkurang, tentu ketinggian muka tanah akan tidak mungkin naik kembali seperti itu. Kalaupun ada mekanisme yang memungkinkan untuk suatu permukaan tanah ini dapat naik kembali dengan waktu yang cukup singkat, yaitu adalah desakan lempeng bumi, yang artinya adalah gempa. Tentu kita tidak menginginkan adanya gempa di wilayah kita seperti itu. Sehingga kalaupun masyarakat ataupun warga di Jakarta ini sudah berkurang jumlahnya, masalah untuk banjir rob ini masih akan terus terjadi ataupun terus mengancam di wilayah Jakarta gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jujur saya masih belum tahu apa yang bisa dilakukan di wilayah Jakarta untuk menanggulangi banjir rob ini, potensi banjir rob yang bisa memperparah banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai dari hulu seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya solusi terkait dengan bagaimana cara paling ideal untuk menghilangkan potensi atau setidaknya mengurangi potensi banjir di wilayah Jakarta, silahkan komentar di postingan ini. Terima kasih, semoga ini bisa jadi bahan diskusi teman-teman. Saya sangat senang kalau seandainya ada yang bertanya ataupun mungkin menyanggah, sehingga kita bisa ada interaksi seperti itu, dan semoga bermanfaat.